sih introduction-nya Ellen ya. Sangat apa ya, lengkap ya Ellen ya. Sampai gue lupa di introduce anjir. Ya, halo gue Kusena 2015 Ellen. Iya gak? Hari ini kita mau bahas tentang CKD nih. CKD sih susah ya sebenarnya ya teman-teman ya. Kayak hari ini aku siapin materi nih, aku ada sekitar 60 slide lebih. Kita waktunya cuma ada 1 jam. Nah, sebelum aku mulai, aku mau nanya teman-teman dulu nih. Kayak teman-teman, aku tahu ini kebanyakan dari koas ya. Nah, kalau buat dari teman-teman sendiri nih, prefernya aku lebih bahasnya lebih ke basic science-nya, fisiologinya, atau mau aku langsung bahas ke kadigonya, ke guideline-nya gitu. Soalnya itu ngaruh gitu. Aku tergantung, soalnya kita gak keburu bahas fisiologi dalam, kita juga gak keburu bahas guideline dalam kalau digabungin gitu. Teman-teman lebih prefer yang mana? Bahas fisiologi atau kadigo? Coba chat di kolom komentar. Ini Kevin Kadigo nih. Jonathan Hartanto, guideline Kadigo. Oke, mantul. Gini guys, kalau Kadigo kan kalau kalian tahu kan CKD itu kan ada beberapa ya. Hari ini aku bawain 3 atau 4 dari guideline tentang CKD ya. Kan dia banyak tuh guideline-nya, aku bawain 3 aja ya. Ada satu yang aku bawain hari ini yang bone ya. Bone and metabolic disorders of CKD aku gak bawain karena terlalu susah, gak mungkin keluar di ujian ya gak? Tapi juga ya teman-teman, aku bahas sedikit ya tentang fisiologi sedikit aja supaya teman-teman yang lain yang maunya fisiologi bisa dapat sedikit. Oke, aku mulai ya. Saat apa nih? Buat teman-teman yang punya pertanyaan, yes, boleh langsung taruh di kolom komentar. Mantap nih Ellen. Oke, teman-teman, aku mulai ya. Jadi untuk memahami chronic kidney disease sendiri kan harus mengerti dulu ya basic science ya. Kita mulai dari anatominya ya. Pasti semua udah tahu ya ini ginjal, parenchyma, cortex, renal pelvis yang ada ureter, arteri dan vena renalis. Nah, kalau kita lihat secara struktural, secara fisiologi, dia itu terbentuk oleh satu nefron. Satu nefron itu satu unit ini, dan di sini tuh ada jutaan ya. Dan dia tuh sebenarnya nefron-nefron di dekat korteks dan di medula juga beda. Intinya satu nefron itu satu unit fisiologisnya yang ada glomerulus, Bowman's capsule, dan dia juga ada ini tubul-tubul yang akan berperan dalam reabsorpsi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada juxtaglomerular apparatus yang ada makula densa ya yang bisa berperan dalam sistem endokrin dari ginjal. Ini kalau kita lihat secara histologi, secara diagram, ini juxtaglomerular apparatusnya. Di DCT dia ada makula densa gitu ya. Nah, terus dia itu gunanya itu buat nge-sense gitu. Ntar ini nih sebenarnya balance cairannya gimana sih gitu. Nah, kalau dia udah nge-sense, dia bisa kasih feedback loop, ntar bisa disekresi renin untuk berperan dalam RAS system. Nah, oke, ini aferen, di gambar ini eferen. Nah, untuk kenapa kita butuh itu? Karena kita harus ngerti dulu ntar fisiologinya kayak gimana sih sebenarnya kan. Fisiologi ginjal yang paling teman-teman pasti tahu kan pasti filtrasi ya. Filtrasi itu artinya darah-darah yang ada dialirkan ke ginjal, kita filtrasi. Darahnya, proteinnya jangan ada yang sampai lewat supaya kita bisa menghasilkan kencing untuk bisa memaintain balance dari cairan di dalam tubuh kita. Nah, kurang lebih satu subunitnya kayak gini ya. Glomerulus PCT kan, baru ke ini descending loop, baru ke ascending loop, baru entar di sini ada distal tubule collecting duct. Oke? Nah, kalau filtration itu sebenarnya dipengaruhi oleh ini ya, Frank Sterling's law ya. Nah, dia tuh sebenarnya sama teman-teman kayak hukumnya tekanan oncotic dan hidrostatik, sehingga ini dipengaruhi oleh tekanan pembuluh darah, dan di sini juga dipengaruhi oleh tekanan dari Bowman's capsule sendiri, dan juga oncotic dari sini dan oncotic dari sini. Nah, ini rumusnya, jadi kita ngerti kenapa pentingnya kita bahas itu adalah karena kita meng-acknowledge kalau GFR tentunya akan terpengaruhi. GFR kan glomerular filtration rate. Seberapa cepat si glomerulus ini bisa terfiltrasi? Tentunya dia akan berpengaruh ke pressure ini gitu. Kenapa pentingnya kita tahu rumus ini? Untuk kita tahu itu berpengaruh, terutama di kondisi-kondisi seperti hipotensi gitu ya. Nah, ini sama aja sih, ini feedback regulation yang aku bilang tadi, kayak dia itu didetek di makula densa, sekresi renin, angiotensin, renin convert angiotensin 1 jadi angiotensin 2,
renin convert angiotensinogen jadi angiotensin 1, baru di paru ya. Nah, ntar aku ada gambarnya nih, RAS system. Di paru dia angiotensin 1 jadi 2 dengan ACE converting angiotensin converting enzyme atau ACE enzyme. Nah, ini ya pasti semua udah tahu lah ya, proximal tuh yang penting tuh dia banyak ya, reabsorpsi glukos, amino acids, kalium, nah acids and base juga. Nah, jadi teman-teman selain dia filtrasi membuat kencing dan meregulasi secara secara balance cairan, dia juga meregulasi asam basa gitu. Jadi ginjal ini sebenarnya banyak banget nih fungsinya nih. Tuh, dia juga ada ADH ntar ya. Ini kan dia sistem endokrin sebenarnya ya. Ada urea juga tuh. Dia berperan dalam nitrogen balance juga. Nah, kalau hormon, kita ngomongin hormon ginjal. Hormon ginjal itu sebenarnya banyak. Dia itu berpengaruh ke aldosteron, angiotensin 2 yang bagian dari RAS system. Aldosteron juga sih ya, tapi aldosteron sedikit beda. Terus dia juga pengaruh ke ADH, ANP, dan dia juga mengaruh ke PTH. Loh, kok bisa gitu? Karena dia berpengaruh dalam metabolisme fosfat dan kalsium juga di ginjal gitu. Jadi banyak fungsinya, bukan hanya filtrasi untuk balance cairan, tapi dia juga ada fungsi endokrinnya, dia juga ada fungsi balance kalsium di paratiroidnya, dia balance kalsium yang bakal pengaruh ke paratiroidnya. Nah, ini kalau RAS system, ini aku udah jelasin ya. Oh iya, oke. Terus ini kurang lebih seperti ini. Ntar kalau ada gangguan osmolaritas, balance-nya akan dikendalikan, akan ada feedback loop ke hipotalamus sehingga akan disekresikan ADH dari posterior hipofisis. Ya. Nah, dia tuh juga ginjal itu pengaruh. Selain kan kalau kalian tahu balance cairan itu kan sebenarnya dipengaruhi paling besar oleh natrium karena where natrium goes, water follows. Nah, di ginjal dia juga mempengaruhi regulasi dari potasium. Sehingga saat sudah terjadi gagal ginjal, akan terganggu juga regulasi dari potasium. Sehingga pada pasien CKD bisa ada manifestasi hiperkalemi. Nah, di mana hiperkalemi itu tentunya apabila dia sampai level yang sangat tinggi akan menyebabkan aritmia gitu. Kenapa dia pengaruh ke regulasi potasium? Karena dia ada fungsi aldosteronnya gitu. Karena kan aldosteron dia nuker kan, N sama K kan. Nah, gitu deh guys. Nah, ini yang kalsium. Ini aku nggak jelasin secara dalam ya fisiologi ya kan. Tadi katanya nggak mau kan. Karena nggak cukup waktunya sih sebenarnya. Nah, kalsium kenapa? Karena ini nih, saat kalsium rendah, renal tuh akan meningkatin absorpsinya sebenarnya begitu. Jadi dia ini ada peran di sini. Dan renal tuh juga bantu dalam ini guys, dalam fisiologi dari vitamin D. Nah, jadi ntar tentunya kalau ada CKD, ada gangguan pada ginjal, kalsium metabolisme terganggu, tentunya manifestasinya yang lain selain dari tadi udah bahas cairan, dia bisa overload, dari potasium, aritmia, dari kalsium, dia bisa ada secondary hiperparatiroidism di mana akan terjadi kehancuran tulang begitu. Selain itu dia juga satu lagi, dia berperan dalam yang aku belum sebut itu dia berperan dalam menghasilkan EPO, eritropoietin. Begitu. Eritropoietin berguna buat apa sih? Itu berguna untuk menstimulasi produksinya RBC. Nah, jadi kalau itu terganggu, parenkim ginjal terganggu, di pasien CKD juga bisa ada anemia. Nah, jadi sebenarnya fungsi ginjal itu apa aja sih? Nah, aku udah rangkumin nih. Dia mengsekresikan detoxifying yang water soluble drugs atau toxins, homeostasis dari water balance, electrolyte, dan acid base. Nah, satu lagi yang tadi aku lupa ngomong, karena dia berperan dalam acid base balance, tentunya pada pasien-pasien dengan CKD, karena ada gangguan dari ginjal, dia akan ada juga manifestasi gangguan asam basa yang biasanya asidosis begitu. Nah, dia juga berperan dalam renin, ada gangguan juga pada saat regulasi RAS system sehingga akan ada overdrive dari RAS sistemnya di pasien CKD gitu. EPO juga ini prostaglandin nggak gitu berperan sih, nggak gitu peran ya sebenarnya kalau di klinis. Nah, terus ini tulang gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mengerti fisiologinya di mana dia itu berperan dalam semua ini, tentunya kalian akan tahu manifestasi klinisnya bakal apa aja begitu. Overload karena water balance keganggu, VFib karena electrolyte imbalance, acidosis metabolik karena acid base balance-nya juga keganggu. Selain itu juga akan ada hipertensi karena RAS sistemnya kan ada overdrive di situ.
Terus dia juga ada anemia karena eritropoietinnya terganggu. Selain itu karena ada inflamasi kronik juga di pasien CKD akan terjadi kerusakan. Ntar aku ada satu slide-nya sendiri tentang anemia pada CKD penyebabnya apa aja gitu. Dan tentunya karena dia juga berperan dalam kalsium, dia akan ada gangguan kalsium juga gitu. Dia akan menghancurkan tulang-tulang juga. Seperti itu. Toksin ntar apa sih manifestasi kalau toksin? Nah, contohnya itu kayak uremia. Ureum kan harusnya dibuang kayak tadi aku bilang. Kalau dia nggak dibuang ya uremic syndrome, ntar uremic encephalopathy begitu. Jadi sebenarnya kalau ngerti fisiologinya pasti ngerti kayak manifestasi klinisnya ntar ke arah mana. Nah, kita langsung masuk aja nih Kadigo kan. Jadi Kadigo mendefinisikan CKD sebagai kerusakan ginjal di struktur atau fungsi selama lebih dari 3 bulan. Nah, ini harus dihafal nih, catat nih baik-baik nih. Struktur or function with implications for health. Ya, ini juga dicatat ya, implications for health. Jadi yang berperan terhadap ada implikasi terhadap kehidupan orang itu, terhadap kesehatan gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penurunan fungsi dari ginjal? Kalau teman-teman pasti tahu ya, GFR kan, Glomerular Filtration, itu paling sering digunakan gitu kan. Di Kadigo dia mendefinisikan penurunan GFR yang bisa masuk terhadap gangguan fungsi CKD adalah penurunan di bawah 60 ml per menit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada pasien datang dengan GFR 90 ml, jadi nggak di bawah 60, apakah dia CKD? Nah, coba jawab di kolom komentar. Kalau hanya berdasarkan GFR-nya, apakah dia CKD kalau GFR itu masih di atas 60? Coba tuh, coba. Kira-kira dia CKD nggak kalau GFR-nya lebih dari atas, di atas 60? Nah, boleh ya teman-teman langsung chat di kolom komentar ya. Kira-kira GFR kalau di atas ini, nggak apa kalau salah teman-teman, kan namanya juga belajar ya. Nah, coba kita lihat dulu nih. Ada yang, Kevin bilang tidak, Kadek bilang tidak. Nah, Jonathan bilang bisa cek Kadek. Nah, Den Hartawan bilang belum tentu. Yes. Good job, guys. Tergantung GFR. Nah, ini pinter nih Dita nih. Betul ya. Kita ntar lihat kenapa ya. Nah, aku jelasin dulu dikit jawaban simpelnya. Jawaban simpelnya itu belum tentu. Jawabannya kan belum tentu karena marker lain. Betul ya kata siapa tuh ya tadi ya. Kevin ya kalau nggak salah ya. Oh sorry, Jonathan. Jonathan bilang harus lihat marker lain juga. Betul, karena kalau lu hanya melihat dari segi GFR, nah hati-hati. Karena definisinya dia juga bisa ada kelainan fungsi yang lain. Ternyata pasiennya misalnya albumin uri udah lebih dari 3 bulan gitu. Udah kedetek dari sebelumnya. Sehingga pasiennya sebenarnya udah masuk definisi CKD gitu. Atau pasiennya datang dengan usia muda, ternyata dia polycystic kidney disease gitu. Polycystic kidney disease kan autosomal dominan ya kalau nggak salah ya. Jadi dia kayak penyakit genetik yang ada gangguan struktural dari ginjalnya gitu. Jadi tentunya dia sebenarnya udah masuk ke definisi CKD walaupun GFR-nya belum di bawah 60 begitu. Jadi hati-hati karena kita tuh harus melihat struktur dan fungsi. Nggak boleh memakai GFR hanya sebagai salah satu patokan kita dia tuh CKD atau enggak. Jadi jawabannya tadi apa? Jawabannya itu tergantung, kurang lengkap apa data-datanya begitu. Kenapa tadi Dita mantep tuh jawabannya, tergantung GFR sebelumnya. Ntar kita bahas kenapa ya. Nah, kalau kita bahas secara tadi artinya kalian udah dapat gambaran ya, karena CKD itu tadi aja udah bingung ya dari definisinya, karena memang CKD itu susah banget teman-teman. Jadi ntar kalau ada yang nggak ngerti atau apa, boleh banget nih kita diskusi, kita chat gitu ya. Gak apa-apa, soalnya CKD itu memang sangat-sangat susah gitu. Nah, kalau CKD, patogenesisnya, kenapa bisa pasien terkena CKD gitu kan? Karena pertama pasti ada kerusakan nefron. Jadi nefronnya mati. Satu nefron itu bukan satu sel, tapi satu unit itu, functional unit ya. Nah, setelah dia kerusak, akan ada adaptasi, yaitu hiperfiltrasi. Tapi gara-gara itu, kerusakannya makin lama makin parah, dia akan ada meningkatkan glomerular permeability, sehingga harusnya tidak ada protein yang bisa lewat, terjadi adanya protein uri, begitu. Karena ada hiperfiltrasi, RAS overdrive. RAS overdrive itu gak bagus, karena dia akan menyebabkan inflamasi dan juga remodeling, kehancuran yang lebih parah pada nefronnya. Sehingga, kehancuran yang makin lama makin parah, hiperfiltrasinya nggak bisa mengkompensasi untuk itu, akan terjadi kerusakan atau fibrosis gitu. Kerusakan dan fibrosis ini saat dia sudah mencapai level yang tertentu,
yang beda-beda di setiap orang, dia itu akan menyebabkan penurunan GFR, dia akan menyebabkan penurunan urine output, dan dia akan menyebabkan systemic complications gitu. Nah, kalau dia tadi yang permeabilitas tinggi, dia akan menyebabkan protein uri. Nah, gitu teman-teman. Protein uri akan menyebabkan dislipidemia karena ada kompensasi untuk meningkatkan produksi protein dari si hati gitu ya. Nah, kalau ditanya etiologi CKD itu yang paling sering yang mana? Ternyata etiologi yang paling sering untuk CKD itu adalah DM, diabetes. Nomor 2 yang paling sering adalah